perang sekarang ini antara lain yang tidak kalah dasarnya perang opini. Kata dulu sahabat Said Kutub kalau nggak salah ya, satu peluru, satu nyawa. Saat yang bersama dalam satu nafas, Said Kutub mengatakan satu pena bisa 1.000, bisa 1.000.000 kepala. Mana pemerintah itu mengalokasikan sampai 97 miliar uang APBN untuk membayar para buzzer. Mereka sebut para influencer. Dan itu secara resmi, saudara, dianggarkan. Dan mereka secara berkala diundang bertemu di istana dengan Presiden Joko Widodo. Buzzer itu punya peran penting untuk mengaduk-aduk isi kepala rakyat Indonesia. Bayangkan. Dan apa yang diaduk-aduk adalah menarasikan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan kepentingan dan keinginan sang penguasa dan tentu saja sang oligarki yang menjadi majikan-majikan mereka. Apa mereka gunakan? Ini. Handphone, mereka gunakan media sosial. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, umat Islam khususnya, gunakan ini untuk berperang. Postinglah pesan-pesan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Alhamdulillah. Wallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, malam ini saya sungguh-sungguh merasa tersanjung ya. Bahagia udah pasti, tapi tersanjung. Bagaimana tidak, karena sahabat saya, teman saya, guru saya, walaupun lebih muda ya, dan idola saya, Ustadz Ahmad Eusinuddin, sang sastrawan politik ya, itu mengajak saya untuk cawe-cawe. Cawe-cawe. Emang Jokowi doang yang bisa cawe-cawe ya. Cawe-cawe dalam sebuah acara yang keren, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengusir oligarki penjajah dan menerapkan syariat Islam. Masya Allah, ini tema yang bukan tema kaleng-kaleng, saudara sekalian ya. Ada Ustadz Abu Ida, Ayah Abu Ibad, gimana saat kabar, sehat ya? Kemudian ada jagoan kita dari Solo, Jawa Tengah, Dr. Muhammad Taufik, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia. Beliau pernah jadi salah satu saksi ahli ketika saya disandung masalah, bukan kesandung ya, disandung masalah karena kritik saya terhadap Ibu Kota Negara (IKN). Kemudian ada beberapa nama, Ustadz Irwan, ada Ustadz Mikdad Ali Aska, ada Ustadz Irwan Saifullah, dan ada sahabat saya Ustadz Ferry Kustanto dari Bekasi. Asal sekali ini Ustadz Ferry. Ada juga Bang Yusuf Pulungan, ada Ustadz Zaki Abu Judi, dan moderatornya Bang Zakaria. Saudara sekalian, saya dikasih tugas untuk ngomong seputar ini. Tugas saya, urgensi opini dakwah media sosial untuk penyadarkan kepada umat. Ini menjadi penting sekali, saudara sekalian, karena media ini kalau kita suka sebut sebagai istilah perang udara ya, serangan udara, perang udara. Ya, jadi bagaimana kata dulu sahabat Said Kutub kalau nggak salah ya, satu peluru, satu nyawa. Gitu kan. Satu peluru, itu pun dengan catatan kalau penembaknya jitu, tidak meleset ya. Dan kenanya langsung kena kepala atau bagian mematikan. Kalau kena cuma jempol kaki kan nggak mati ya. Tapi saat yang bersama dalam satu nafas, Said Kutub mengatakan satu pena bisa 1.000, bisa 1.000.000 kepala. Ini menarik sekali. Bagaimana kalau dalam dulu kita waktu masih ngaji tahun 80-an, saya masih remaja masjid itu disebut ada yang namanya Ghazal Fikri ya. Bagaimana pertarungan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pendapat dan segala macam yang sekarang kita sebut sebagai opini, pembentukan opini. Dan sekarang memang eranya era perang opini. Anda tahu bagaimana pemerintah itu mengalokasikan pada tahun berapa 2000-an itu 2020-an kalau nggak salah itu sampai 97 miliar uang APBN
untuk membayar para buzzer. Mereka sebut para influencer. Dan itu secara resmi, saudara, dianggarkan. Dan mereka secara berkala diundang bertemu di istana dengan Presiden Joko Widodo. Bagaimana seorang Joko Widodo melihat bahwa buzzer itu punya peran penting untuk mengaduk-aduk isi kepala rakyat Indonesia. Bayangkan. Dan apa yang diaduk-aduk adalah menarasikan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan kepentingan dan keinginan sang penguasa dan tentu saja sang oligarki yang menjadi majikan-majikan mereka. Dan para buzzer itu bertugas satu, menghajar, menghabisi lawan-lawan yang tidak disukai oleh sang majikan dan mengangkat sang majikan memuja-muja, menyembah-nyembah sampai setinggi langit. Saya ingat ketika misalnya Rizal Ramli menemui adik tirinya Soeharto, Pak Harto, yaitu Pak Prabowo Sutejo. Itu beberapa saat setelah bakar-bakaran terjadi di mana namanya di Solo, Makassar, Solo, Medan, kemudian Jakarta, dan Pak Harto pulang cepat dari Mesir dalam sebuah acara resmi kenegaraan. Pagi hari, Rizal Ramli dengan seorang stafnya mendatangi rumah Prabowo Sutejo dan minta Prabowo Sutejo untuk segera datang ikut menjemput kakaknya di Halim Perdana Kusuma dan minta dengan sungguh-sungguh agar Pak Harto mengundurkan diri. Ini cerita di bawah, di balik permukaan ya, sorry saya buka ya. Lalu apa kata Pak Prabowo? Oke, saya akan ngomong walaupun tentu ada debat-debat, ada diskusi kenapa harus begitu ya, tapi intinya saya potong singkat saja. Kenapa saya harus ngomong seperti itu kepada kakak saya? Lalu kalau kakak saya kemudian setuju mundur, apakah ada jaminan? Apakah ada jaminan bahwa kakak saya dan keluarga itu akan aman? Akan aman dari jerat hukum dan sebagainya, ada kemarahan rakyat lah ya. Dan ternyata Pak Prabowo mengatakan, tentu Mas Rizal tahu bahwa ketika kita berkuasa, mohon maaf nih istilahnya. Ketika kita berkuasa, orang rame-rame menjilat pantat kita sampai basah, gitu kan? Tapi begitu kita tidak berkuasa, orang akan tendang-tendang kita. Nah, ini yang saya mau garis bawahi tadi. Ketika kita berkuasa, orang akan menjilat kita sebisa mungkin. Nah, cara menjilat sekarang ini lebih canggih lagi, yaitu dengan menggunakan para buzzer. Karena buzzer ini pisau bermata dua. Fungsi pertama menjilat kekuasaan, menjilat para majikan, dan fungsi kedua pada saat yang sama memukul para oposan, orang-orang yang tidak disukai, kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kepentingan, kekuasaan, dan ekonomi mereka. Buzzer. Apa mereka gunakan? Ini. Handphone. Mereka gunakan media sosial. Mereka masuk ke grup-grup WA. Mereka bikin akun-akun, baik Twitter, YouTube agak kurang ya, Twitter, Instagram, apalagi TikTok, dan sebagainya seterusnya. Mereka narasikan semua, memutarbalikkan fakta, menebarkan fitnah, menebarkan apalagi ya, pemecah belah ya, dengan kadrunnya, dengan imigran Yamannya, dengan politik identitasnya, dengan intolerannya dan sebagainya, terus digemakan. Dan itu dibayar. Dan yang membuat miris itu dibayar dengan uang negara, uang APBN. Tentu di luar itu ada jumlah yang tak terkira lagi dari kantong-kantong para taipan yang memang berkepentingan untuk melanggengkan oligarki mereka. Nah, saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakan, ini tidak mengherankan, bukan hal baru, karena jauh sebelum itu 1400 tahun lebih yang lalu Allah sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka tahan-tintinya berusaha memadamkan cahaya agama Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka ya, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan pidato-pidato mereka, dengan media mereka ya, media mainstream, ada televisi, koran, majalah, YouTube, segala macam yang resmi-resmi ya, dan termasuk media sosialnya yang tadi saya sebut tadi, biafwahihim ya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal karihun. Walaupun Allah tetap akan menyempurnakan cahaya agamanya, kesempurnaannya, menyempurnakan, melindunginya, Allah walau karihal kafirun. Meskipun orang kafir tidak suka. Ini memang ada jaminan, saudara. Memang ada jaminan Allah akan menjaga kesempurnaan cahaya agamanya. Tapi kan ini tidak ujuk-ujuk gitu loh. Tidak given, tidak gratis pemberian. Harus ada upaya, harus kita jemput.
Harus kita jemput kemenangan itu. Dan apa? Ya kita lawan dengan ini juga. Dengan handphone ini. Dengan laptop kita, dengan handphone kita. Kita dengan smartphone kita. Ya, perang sekarang ini antara lain yang tidak kalah dasarnya perang opini. Jadi sungguh sungguh sangat memprihatinkan apabila kita tidak menyadari bahwa kita sedang perang. Ngeri nggak? Orang sudah saling bunuh di depan kita, sekitar kita, lingkungan kita bahkan akan membunuh kita, tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang perang. Tidak sadar sedang perang. Dan begitu kita ikut cawe-cawe lagi, sorry ya, di grup-grup WA menyebarkan konten-konten amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk mengkritisi kekuasaan. Kemudian Anda tahu apa yang terjadi? Anggota grup itu mengatakan, jangan ngomong politik di sini, jangan posting-posting soal perebutan kekuasaan di sini. Kita sini di grup paguyuban aja, kita grup untuk kangen-kangenan aja, kita grup reuni-reunian saja. Ya kan ada grup reuni SMA, SMP, bahkan mungkin juga ada reuni SD gitu kalau masih ada ya. Jangan grup. Ini saya alami. Saya beberapa kali diundang dan beberapa kali ditendang keluar karena saya konsisten. Saya bilang kalau undang saya akan tetap posting seperti ini. Saya akan tetap posting suarakan nahi mungkar. Karena suka, alhamdulillah, nggak suka delete, nggak suka lagi buang saya. Akhirnya saya yang dibuang. Dan itu beberapa kali terjadi di grup-grup yang lain. Tapi bagaimana kalau kita lihat ya, bahwa mereka terus mengupayakan media sosial ini menjadi alat perang yang sungguh-sungguh efektif. Efektif karena masif ya, daya penetrasinya luar biasa. Kalau kita nonton televisi kan ada jadwalnya, ya berita jam sekian ya. Sehari 2 kali, 3 kali gitu. Kalau kecuali televisi berita semacam yang nggak usah sebut merek ya, mungkin ada sepanjang hari diseling-seling beberapa acara lainnya. Tapi konten utamanya berita. Tapi kan itu kan ada waktu-waktunya. Tapi begitu kita bicara media sosial, itu setiap saat, saudara. Anda buka Twitter, Anda bikin Twitter, iseng-iseng bikin Twitter, jebret gitu ya. Langsung ada trending topik yang Anda bisa pilih. Wih, soal Ganjar lagi rame. Wih, soal KPK lagi rame. Wih, soal Anies mau ditersangkakan oleh KPK lagi rame. Wih, soal Jokowi lagi rame. Sekian belas ribu postingan dan sebagainya. Itu setiap saat, saudara. Dan itu 24 jam. 24 jam. Anda buka aja jam 1 pagi Twitter. Itu ada tweet. Langsung ada postingan baru. Jam 11 malam sebelumnya. Tweet. Itu bertubi-tubi. Lain dengan televisi yang ada programnya. Ada jadwalnya. Lain dengan radio apalagi ya. Coba mendengar yang sekarang. Saya nggak tahu bagaimana penetrasi radio terhadap publik Indonesia saat ini. Apakah masih cukup bagus. Apa semakin menyusut. Jadi itu saya mau sampaikan bagaimana opini itu menjadi lahan yang sangat penting bagi para pelaku pertempuran. Dan ketika istana yang memiliki segala sumber dana, ya, birokrasi, semuanya bisa dikerahkan, memutuskan bahwa opini itu sangat penting, sehingga mereka menyewa para buzzer, laknatullah alaihim, ya. Saya sering menyebutnya dengan laknatullah alaihim, para buzzer ini. Masa kita Muslim masih jangan posting soal politik di grup, jangan posting soal ini, aduh, sayang sekali ya, sayang sekali. Ini kita sedang perang, bro, sedang perang. Kalau kita lengah, kita masuk ke medan perang, tidak merasa sedang perang, lalu kita bawa apa? Lu mau bawa pedang, kalau lu bawa panah, bawa busur, atau lu bawa AK-47, AK Ahmad Kosinudin ya, kok bawa AK-47 atau bawa apa senapan lain? Yalah kan gua mau perang. Enggak, damai-damai aja. Gila. Dan orang-orang Islam yang berpendapat seperti itu masih terlampau banyak. Damai-damai. Enggak, ini kita enggak damai. Kita sedang perang, saudara. Dan media sosial mempunyai peran yang sangat penting. Sekarang saya belum tahu angka data resminya. Tapi saya kira peran media mainstream yang disebut mainstream, majalah, televisi bahkan itu pun semakin berkurang dominasinya. Kontribusinya makin berkurang. Media sosial luar biasa, saudara. Jadi, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua, umat Islam khususnya, gunakan ini untuk berperang. Postinglah pesan-pesan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan terlalu mengandalkan media, apalagi media-media yang kita punya umat Islam memang secara banyak hal itu memang kalah ya dibanding media-media yang dimiliki oleh kaum kafir, kaum munafik yang anggarannya luar biasa. Media-media kita yang kita miliki sebatas lebih banyak bermodal semangat ya. Semangat selain modal dana yang amat sangat minim, juga mohon maaf dengan segala hormat teman-teman wartawan media-media Islam kita juga kemampuan keterampilan jurnalistiknya, menulisnya
Aduh, sangat memprihatinkan ya. Oke, jadi gunakan. Jangan sampai kita disembelih, gunakan ini. Memang wallahu mutimmu nurihi, ya. Memang Allah akan tetap menyempurnakan cahaya agamanya, tapi itu tidak given, itu tidak gratis, kita harus berusaha. Ya. Saya kira itu saja, kurang lebih mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.